Jadi gini, hikayat yang kedua tentang hak tolak bagi suami ya. Suami punya hak untuk mentalak atau tidak mentalak, nyerahin atau enggak nyerahin, itu hak si suami. Wa hukiya, dan diceritakan anna rajulan talaba min zaujatihi ma'an. Wa hukiya, dan diceritakan anna rajulan, ada seorang laki-laki talaba zaujatihi ma'an, seorang suami minta air kepada istrinya. Faja'athu bihi, maka istrinya membawakan air untuknya. Fawajadatu qad nama, begitu istrinya bawain air, itu suaminya udah tidur. Nah begitu melihat suaminya udah tidur, faqamat, maka berdiri itu istrinya ala inda ra'sihi, di sisi kepala suaminya. Faqamat, maka berdiri itu suami istri inda ra'sihi, di sanding kepala suaminya yang tidur tadi. Dia berdiri ila tulu'il fajri, sampai fajar subuh. Coba bayangin, megangin gelas aja tuh ya. Kenapa? Nungguin bininya, lakinya bangun. La falama staiqadha wa ra'aha inda ra'si a'jabahu dzalika minha. Falama istaiqadha, maka ketika suaminya bangun, wa ra'aha, dan dia melihat istrinya inda ra'si, ada di sanding kepalanya, a'jabahu, dia kaget ya. A'jabahu, maka kaget itu si suami, dzalika, kagum, kaget atas perbuatan istrinya. Farada ikramaha, maka suaminya hendak memuliakan istrinya, dibawain air, tidur gitu ya. Terus airnya masih dipegang. Lu dari tadi di sini? Iya, nungguin, katanya minta air, dibawain tidur. Masya Allah, kan seneng tuh suami ya. Dari tadi gue minta air, udah jam 7 ya. Mula perlu kagak siram aja gua. Ini enggak dipegangin aja tuh ya, duduk juga kagak, aja berdiri aja samping apa kepalanya si suaminya itu. Masya Allah ya, segitu ininya gitu ya, nungguin saya bangun gitu, maksudnya muliain ya, kagum sambil muji-muji dah gitu ya. Udah duduk sini, begitu tiba-tiba dia hendak memuliakan istrinya, kata suami ke istrinya apa? Faqalat, maka berkata istrinya lahu, kepada suaminya. Apa kata istrinya? Tolik nih, cerain saya. Lah dengar istrinya ngomong begitu, fakariha dzalika minha, fakariha, maka tidak senang si suami, dzalika, akan ucapan suami istrinya, minha, akan ucapan itu, minha, dari istrinya. Enggak senang dia, enggak senang istrinya ngomongnya begitu, minta dicerain. Nah terus faqalat, maka berkata suami istrinya, faqalat, maka berkata istrinya lahu, kepada suaminya, in aradta mukafaati fatalliqni, in aradta mukafaati fatalliqni. Kata istrinya, suaminya ngomong begini, jika kamu minta imbalan maka ceraikan saya gitu. Jika kamu minta imbalan, ceraikan saya. Kayak Iwan ya. Jika kamu minta imbalan, mukafaat imbalan, jika kamu minta balasan imbalan, hadiah, maka ceraikan saya. Udah lu minta apa? Cerain gua, gitu bahasanya. Ya, nggak ada juntung-juntrungannya, minta dibawain air dia tidur, tiba-tiba minta dicerain. Nah suaminya nggak seneng omongan begitu, maksudnya dia nggak mau cerai. Terus istrinya ngomong lagi, in aradta mukafaati fatalliqni, jika kau minta imbalan, apa imbalan yang saya kasih? Cerain saya. Terus bagaimana sikap suami? Fatarokaha, maka ia tinggalkan istrinya, dia tinggal, dia pergi, dia keluar. Karena kan hak cerai adanya di suami ya. Ya kan nuntut nih, selama dia nggak mengutarakan apa kata-kata talak, nggak akan jatuh talak itu. Terus akhirnya bagaimana? Ditinggal sama lakinya. Fatarokaha, maka suaminya tinggalkan istrinya, dia pergi, dia nggak mau dengerin bahasa itu. Fatarokaha, maka suaminya tinggalkan istrinya, wantolako, dan dia pergi keluar rumah, jalan. Begitu dia pergi di jalan, fa'athara fit tariqi, fa'athara, maka tiba-tiba jatuh itu suaminya. Fa'athara, maka jatuh suaminya fit tariqi, di tengah jalan. Dia tinggalin bininya di jalan, tiba-tiba tengah jalan dia jatuh, fankasarat rijluhu, kemudian kakinya patah.
jatuh kakinya patah. Ya. Itu karena dipaksa disuruh nyerahin permintaan bininya, dia nggak mau kan, mendingan ditinggal ya. Begitu ditinggal tengah jalan, dia jalan jatuh kakinya patah suaminya. Lalu begitu jatuh dia dengar bininya, faqalat, maka berkata istrinya lahu kepada suaminya, irji' fala sabila illa talaqika, kembalilah kamu pulang sini, fala sabila, tidak ada jalan bagimu untuk apa, tidak ada jalan illa talaqika, tidak ada jalan untuk mentolakmu. Gitu. Artinya tidak ada jalan untuk mentolakmu. Pulang sini. Maksudnya apa? Kata istri, ini cerain gue sekarang gitu. Nah, karena apa ya? Lu tinggal, gue buktinya kaki lu patah tuh. Pulang sini. Gitu. Akhirnya apa? Li'annaka, karena kata istrinya gini, li'annaka haddastani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, lakinya diceramain sama bininya. Kata bininya begini, li'annaka haddastani, karena kamu pernah menceritakan kepada saya satu hadis dari Rasulullah. Hadisnya begini, may yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Ya. Siapa orang yang Allah kehendaki baik, menjadi orang baik, maka Allah akan mengujinya. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menguji orang itu. Orang kalau dikehendaki Allah jadi orang baik, pasti diuji sama Allah. Ya. Lo yang ngomong begitu sama gua, kata bininya. Walaka indi kaza wa kaza sanatan lam yusibka alama. Walaka, lo bahasanya, bagimu indi, pada saya kaza wa kaza. Lo sering begini sama gua, sering begitu sama gua, bertahun-tahun sanatan, tapi lam yusibka alamun, tapi lu nggak pernah kena penyakit, kena bala, kena musibah. Itu sering nyakitin gua, sering ngomong begini, nggak pernah lu kena musibah. Ya. Baru kali ini nih lu kena musibah nih. Ya. Selama ini lu aman-aman aja, nggak pernah kena musibah apa-apa. Ya. Nah, dari sini saya tahu, fa'alim tuh, maka saya tahu, anallaha la yuhibbuka, bahwa fa'alim tuh, maka saya baru tahu tentang hadis itu, bahwasanya Allah itu tidak senang kepadamu. Itu saya tahu bahwasanya Allah, fa'alim tuh, maka saya baru tahu, saya tahu anallah la yuhibbuka, bahwasanya Allah tidak senang kepadamu. Ya. Bertahun-tahun sering berbuat begini begitu sama saya, tapi apa, nggak pernah lu kena musibah. Nah, bertahun-tahun berbuat begini begitu sama istri, nggak pernah kena musibah apa-apa, tandanya Allah nggak senang kepadamu. Kenapa? Karena lu belum ditakdirin jadi orang baik, berarti lu jahat. Nah, falama asobaka hadza alimtu anallah yuhibbuka. Nah, tapi sekarang nih lu jatuh, kaki lu patah, baru saya tahu bahwasanya Allah cinta kepadamu. Kenapa? Karena siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberi ujian sama dia. Ya, itu ketahuilah, orang yang sableng kadang-kadang hidupnya aman aja. Orang sableng nih, ya, sableng, joget, ya joget, nandak, nyawer, mabok, main cewek, kawin mulu, aman aja, aman. Iya, duitnya gampang banget, ya, sehat aja badannya gitu, ya. Lah itu tandanya Allah nggak sayang sama dia. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa orang yang dikehendaki jadi orang baik, maka dia pasti diuji. Ini kan hadis dia apa? Difaktakan gitu, difaktakan. Artinya apa? Ini istrinya ngomong begitu, akhirnya nggak minta cerai. Istrinya baru tahu. Berarti sekarang semenjak kaki lu patah, nah ya Allah baru cinta sama lu. Kemarin-kemarin Allah nggak demen sama lu. Kenapa? Karena lu sehat aja. Lalu begini begitu mau gua. Gitu ya. Nah, ini gini makanya. Jadi, tapi benar hadis-hadis begini. Orang istrinya pintar ya. Jadi banyak hadis begitu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. May yuridillahu bihi khairan yusibhu balaan, dan lain-lain banyak. Intinya begini,
Siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan, jadi orang baik, maka dia akan diberikan kepahaman agama. Berarti kayak gini nih, kita termasuk orang yang dikehendaki Allah baik. Kenapa? Karena kita ngaji, tahu ilmu agama, bisa diamalin. Tapi banyak juga yang menyatakan siapa orang yang dikehendaki Allah jadi orang baik, maka dia akan diuji. Pasti itu paling banyak yang itu malah. Ya. Jadi ketahuilah setiap ujian yang nimpa kepada kita, sesungguhnya kita sedang dicintai Allah. Sabar nggak nih orang? Gitu ya. Kasih bala musibah. Gitu ya. Dan juga ada hadis begini, termasuk salah satu penghapusan dosa orang ketika di dunia masih hidup, orang tua itu dengan sama mayuridillahu bi khairan, siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan, Allah senang sama dia kehendaki baik, maka dia akan diuji melalui keluarganya, anaknya gitu ya. Keluarganya susah diatur, ribut mulu, tapi bertahan. Anak susah diatur, melawan ya, nyeksa kita gitu, itu ujian. Itu kita sedang dijadikan orang baik Allah, kita sedang dicintai. Dan dalam hadis lain, dosa-dosa kita diampuni lewat situ, ujian itu. Jadi semuanya ada hikmahnya ya.